Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, calon pengusaha, tentunya bersama saya Ahmad Hidayah Baihaqi. Sini video kali ini saya akan mereview tentang kandang lalat BSF ya. Nah, tapi sebelum kita berlanjut ke kandang lalatnya sendiri, saya ingin bercerita yaitu tentang usaha saya ini. Kemarin usaha saya ini mengalami kendala ya, kurang lebih ya 3 bulan yang lalu, 3 bulan setengah lah kurang lebih ya. Nah itu kendalanya saya di budidaya maggot ini karena satu tenaga, yang kedua karena ya tentunya modal karena saya pengusaha abal-abal, karena saya usahanya modalnya modal nekat ya. Terus yang ketiga yaitu di budidaya maggot sendiri itu kendalanya untuk saya pribadi ya, entah kalau dari teman-teman yang lain, saya yaitu kendalanya di pakan. Mungkin karena saya yang kurang link, karena saya yang kurang bisa me, berkomunikasi untuk bernegosiasi mencari sampah di rumah makan, dan karena banyak orang yang bilang ke saya, yang tanya bagaimana dengan usaha maggot, apakah masih jalan. Saya bilang kendala di pakan, tapi mereka malah mencibir, katanya pakannya hanya sampah. Ya memang pakannya sampah, tapi sampah itu kan kita harus memilah-milah. Nah, kalau saya sendiri, saya cocok di sampahnya itu di apa, di sampah rumah makan ya, sisa-sisa orang makan itu. Nah, kendalanya saya kalau mau mengambil di situ, di sini emang banyak pecel lele, rumah makan, warteg-warteg apa di pinggir jalan itu memang banyak. Tapi kendalanya saya yang pertama tadi yaitu tenaga. Karena tenaga saya yang tidak mencukupi, karena siang saya harus mengerjakan di kandang, harus membersihkan kandang, membersihkan kaskot, memanen, mengirim. Nah, waktu itu untuk bekerja siang itu sudah lelah saya untuk mengerjakan semuanya. Tapi saya kalau mau ambil sampah di rumah makan, tentunya kalau mau ambil itu malam. Kalau malam itu mestinya saya kan siang sudah bekerja, makanya saya lelah. Jadi tidak kekejar ya untuk mencari sampah di rumah makan. Itu satu. Yang kedua, mau ambil sampah buah-buahan, ambil sampah sayur-sayuran, bisa. Banyak sebenarnya di sini pengepul sayur dan pengepul buah. Tapi untuk pengepul buah sendiri, terkadang kita sudah sudah rebutan. Bahasa Indonesianya apa? Sudah kedahuluan dengan peternak entok, peternak yang lain, bahkan ada peternak maggot juga yang sudah ambil juga, dan saya masih kekurangan di kendaraan untuk mengangkutnya. Saya pakai motor dan orang lain sudah pakai tosa ya. Jadi untuk budidaya maggot sendiri saya kendalanya masih banyak sekali. Nanti kalau ada contoh, kalau ada kesempatan saya akan videokan kenapa susahnya budidaya pak membudidaya maggot dengan pakan buah-buahan dan sayuran. Tapi nanti ya, makanya terus ikuti channel saya dan jangan lupa di subscribe dulu biar nggak ketinggalan dari video saya yang masih ya seperti inilah, namanya juga pengusaha belabal, pengusaha modal nekat ya. Nah itu cerita yang pertama. Untuk cerita yang kedua, saya kemarin karena ada kendala itu ya, karena keterpakan saya harus berhenti dulu di budidaya maggot ini, dan saya ingin mencari modal dulu dan ilmunya dulu di budidaya maggot ini, bagaimana caranya untuk bisa biar praktis, biar tidak bau, dan pakannya bisa tercukupi, bisa mencari pakan, tenaga tidak capek ya. Kemarin saya pergi merantau ke
Jawa Barat selama 2,5 bulan kurang lebih saya hitung. Dan disitu saya ingin belajar berbudidaya sama ingin mencari modal di sana ya. Tapi sayang lagi saya harus pulang karena orang tua sakit ya, ibu gampang sakit-sakitan sama kakak juga disuruh pulang. Jadi saya terpaksa harus pulang. Harus ya harus saya harus berpikir lagi harus gimana ini. Namun di hati saya cita-cita saya ingin menjadi pengusaha. Nah, meskipun modal sedikit kita harus pantang menyerah ya, karena gagal cari modal kita pakai modal yang ada saja. Nah, mungkin itu saja cerita yang bisa saya bagikan ya. Mungkin ada yang nggak ngurus sama cerita saya, ada yang ya mungkin merespek lah, bisa mau mendengarkan, yang mungkin mau budidaya maggot ya. Kendalanya itu sebelum berbudidaya maggot itu harus tentukan dulu pakannya ya, sumber pakannya itu dari mana, sumber pakannya itu tercukupi atau tidak untuk budidaya skala besar. Kalau saya ini ingin berbudidaya lagi skala kecil dan untuk ternak saya sendiri, rencana saya ingin ternak ayam. Kalau nggak ayam nanti kelele ya, dengan pakan maggot seadanya, secukupnya, sampahnya juga. Makanya ini saya sudah selesai kemarin bikin kandang lalatnya, dan saya ingin mereviewkan ke teman-teman semua, kepada subscriber saya, kepada viewer saya yang setia menonton video saya ya. Ini saya akan reviewkan lagi ya, jadi ikuti saya terus dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Ya, inilah kondisi kandang saya. Ini masih ada kandang ayam dan ini perlengkapan budidaya maggot saya yang kemarin masih utuh semua, alhamdulillah. Jadi kita bisa lanjut untuk berbudidaya tanpa keluar modal banyak lagi ya. Dan alhamdulillah kan dapat tambahan modal sedikit kemarin, sedikit. Ini biopon saya yang nganggur, nanti kita pakai lagi. Ini sudah saya tata kembali ini semua, dan kita langsung saja ke kandang lalatnya. Nah, itu dia. Nah, kemarin kan kandang lalatnya di sini dengan modal seadanya, dengan selambu seadanya, dan sekarang kita mau bikin yang bener-bener awet, bener-bener kuat ya. Ini rencana mau buat lele, insya Allah nanti kalau ada modalnya juga. Terus ini saya akan mereview dari ukurannya dulu. Ini ukurannya sekitar 2x3 meter panjangnya, lebarnya, oh ya panjangnya, dan 2 meter lebarnya ya. Untuk tingginya, untuk jaringnya saja sekitar 2,5, kalau full itu sekitar 3 meter lebih sedikit lah ya. Nah, ini kita akan masuk ke dalamnya. Kita buka, kita pakai pintu sliding ya namanya, biar mudah kita, biar enggak gampang kabur alatnya. Nah, di sini kita siapkan bak untuk pemancingannya. Nanti jangan lupa dikasih bunga-bunga biar terlihat indah dan asri ya. Enggak, ini nanti gunanya untuk hinggap lalatnya ya. Ini kita siapkan 2. Terus ini ini tempat pupanya, susah amat sih ngomongnya. Ini ya, kita buka, kita tunjukkan juga. Ini ada 3 shaft, 4 sama yang atas karena lebih besar. Nah, ini muat sekitar satu kotak itu sekitar 5 kilo. 5 kilo kali 3 berarti 15 tambah 15 30 45, sekitar 45 kilo cukup lah. Nah, ini perkiraan ini mampu untuk menghasilkan telur sekitar 50 gram per hari kalau
kalau padat ya, kalau full ini ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya reviewkan kali ini, dan ikuti saya terus dan jangan bosen-bosen ya video saya. Ya siapa tahu nanti saya bisa sukses, nanti ilmunya bisa rekan-rekan para viewers bisa contoh, atau kalau para viewer yang sudah ahlinya atau sudah pintar berwirausaha, bisalah kita sharing-sharing di WA. Nanti yang mau WA saya bisa saya kasih langsung di kolom komentar saja ya. Oke, terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.